Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Pesar Gemitikus akan menjelaskan materi di bab 7 yaitu pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, Dai Putrani Suryantini, bisa dipanggil Dayurani, nomor absen 27, dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Kade Entani Anggreni, nomor absen 33, dari kelas 10-11. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Widiagung Duyana Putra, nomor absen 2, dari kelas 10-11. Nama saya Madaya Sambung Bena, bisa dipanggil Ayasa, nomor 29, kelas X11. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Budi Restu Kadradinata, nomor absen 03, dari kelas 10-11. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan materi. Ada beberapa poin-poin pada materi ini, yaitu A. Fakta-fakta perubahan lingkungan, B. Peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi, yang C. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, yang ke D. Solusi mengatasi pemanasan global. Itulah materi poin-poin pada materi ini. Pertama yaitu fakta-fakta perubahan lingkungan. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Apa buktinya bahwa telah terjadi pemanasan global? Fakta-faktanya yaitu yang pertama, peningkatan suhu air laut. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, terjadinya El Nino. El Nino meningkatnya suhu permukaan bumi, dan La Nina menurunnya suhu permukaan air laut serta cuaca ekstrim. Nah, itulah fakta-fakta perubahan lingkungan. Selanjutnya, peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu peningkatan kadar CO2 di balik permukaan suhu bumi. Yang pertama, peningkatan kadar CO2. Peningkatan kadar CO2 atmosfer telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Charles David Keeling. Peningkatan kadar CO2 dari waktu ke waktu terus terjadi mulai sejak zaman Eson, yaitu periode dalam skala geologi yang terjadi sekitar 60-40 juta tahun yang lalu. Kandungan CO2 di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari pegunungan bahan bakar dari fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Gas-gas menyebabkan efek rumah kaca seperti karbon dioksida, gas metana, nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida dan belerang dioksida, gas-gas tersebut jika diproduksi secara berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin ketiga, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pertama, kegiatan terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan dengan cara yang paling umum yaitu membakar lahan hutan. Hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dan gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan pemanasan global. Kedua, penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan peralatan rumah tangga yang menggunakan freon seperti AC dan kulkas yang menghasilkan senyawa CFC dapat menyebabkan perubahan lingkungan, seperti memicu terjadinya pemanasan global dan menghilangnya lapisan ozon. Ketiga, aktivitas kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan motor yang berlebihan dapat menghasilkan zat CO2 yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan pada lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi yang terbarukan. Ada pula beberapa contoh pengembangan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan atau riset saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi kendaraan hybrid yang menggunakan bahan bakar listrik, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Yang kedua, riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga, pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel, dan bahan bakar sejenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu gaya hidup yang berkelanjutan.
Kalian juga perlu membiasakan diri dengan beberapa kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan, seperti bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak dekat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Memilih untuk membeli alat elektronik yang hemat daya. Gunakan waktu senggang untuk berkebun di rumah. Dengan banyaknya tanaman di rumah kalian akan mengurangi kadar CO2 yang di lingkungan rumah kalian, sehingga lingkungan rumah kalian akan lebih asri, didengar, dan segar. Sekian pemaparan materi di video kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kami akhiri dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om.